Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sehat Bapak Ibu? Hari kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah hidup bahagia ala Alkitab. Hidup bahagia ala Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bahagia adalah suasana atau keadaan perasaan senang, tentram. Setiap kita mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, kita mau bahagia dalam ala Alkitab atau bahagia ala dunia? Hidup ini adalah keputusan. Kita mau mencari kebahagiaan sesuai dengan standar Alkitab atau kita mau mencari kebahagiaan sesuai dengan standar dunia? Selalu diperhadapkan dua jalan, mana engkau pilih? Alkitab mencatat Bapak Ibu, selalu kita disuguhkan pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Dan setiap pilihan yang kita ambil ada konsekuensi, ada resiko di dalamnya. Dan hari ini kita mau belajar, saya menawarkan satu kebahagiaan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu bahagia ala Alkitab. Kalau bahagia ala dunia, Bapak Ibu, seringkali bahagia itu berfokus kepada materi. Memiliki banyak uang, kekayaan, aset, dan lain sebagainya. Mereka akan merasa bahagia ketika mereka punya uang yang banyak, mereka akan bahagia ketika mereka punya kekayaan yang melimpah. Dan ketika kekayaan itu diambil dari hidup mereka, kebahagiaan mereka pun punah sesuai dengan punahnya kekayaan itu. Ada orang juga menaruh kebahagiaannya ke dalam prestasinya. Ketika dia berprestasi, begitu bahagianya dia. Ketika dia dapat satu prestasi, baik itu juara, penghargaan di pekerjaan, di sekolah, dia bahagia. Tetapi ketika prestasi itu lenyap dari hidupnya, lenyap juga kebahagiaannya. Berikutnya ada orang menaruh kebahagiaannya kepada jabatannya. Ketika dia mungkin masih bawahan, dia gak pernah bahagia. Tapi ketika dia mungkin dapat satu jabatan yang strategis di perusahaan, atau mungkin di pekerjaannya, atau mungkin di mana-mana pun, dia merasa bahagia dengan jabatan itu. Sehingga ketika jabatan itu tidak ada lagi dalam kehidupannya, punah pula kebahagiaannya. Ada orang menaruh kebahagiaannya dalam popularitasnya. Kita lihat artis-artis. Berapa banyak artis ketika mereka populer, betapa bahagianya mereka. Tapi mereka ketika tidak muncul lagi di media sosial, tidak muncul lagi di mana-mana, ujung-ujungnya kita lihat mereka narkobaan, hancur hidupnya. Karena mereka menaruh kebahagiaannya kepada popularitas mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada orang menaruh kebahagiaannya kepada kesenangan-kesenangan dunia. Yang dalam istilah sekarang namanya hedonisme. Paham yang mana kebahagiaan itu ditentukan oleh bagaimana kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Kesenangan itu bisa berbentuk dengan membeli barang-barang mewah, bisa pesta pora, ngedrugs, hidup dengan narkoba, menyenangkan tubuh, jalan-jalan atau healing. Mereka merasa bahagia dengan itu, tapi ketika mereka keluar dan selesai dengan apa yang mereka lakukan, ujung-ujungnya mereka juga tidak bahagia. Itulah bahagia ala dunia yang seringkali menawarkan sesuatu yang semu, kelihatan ada, ternyata tiada. Kelihatan mempesona, ternyata memprihatinkan. Oleh karena itu saya menawarkan kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini, bahagia ala Alkitab. Mau Bapak Ibu? Bahagia ala Alkitab sifatnya permanen. Dalam kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama bagaimana sih bahagia ala Alkitab itu. Yang pertama Alkitab mencatat seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Poin pertama saya ingin katakan kepada kita, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang berdosa yang tidak mau mengakui keberdosaannya. Kalau bahasa lain, kalau istilah sekarang dikatakan orang kafir, orang yang tidak mau mengakui Tuhan, orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala kejahatan dan menikmati kejahatan itu. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menuruti nasihat orang seperti ini. Ada orang ketika punya masalah malah minta pendapat kepada orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Bisa dukun, paranormal, orang pintar dan lain sebagainya yang mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Kepada siapa kita meminta nasihat itu sangat penting. Saya yakin kita butuh nasihat. Tetapi bukan hanya sekedar nasihat, siapa yang memberikan nasihat itu juga lebih penting.
Memang kita harus meminta nasihat. Di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, Bapak Ibu, Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Anak-anak muda, orang-orang tua yang suka menyendengkan telinganya untuk nasihat, Alkitab mencatat engkau akan bijak di masa depan. Orang bisa pintar tapi belum tentu orang bijak. Orang pintar akan dikalahkan oleh orang bijak. Keberhasilan tidak hanya milik orang pintar tapi milik orang bijak. Dan salah satu untuk bisa bijak adalah mendengarkan nasihat. Tetapi pertanyaannya yang kemudian adalah nasihat siapa yang kita dengar? Ada satu tokoh di Alkitab namanya Rehabeam. Bapak Ibu pernah dengar nama Rehabeam? Rehabeam itu adalah anak Raja Salomo. Dan di zaman Rehabeam kerajaan Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Rehabeam ini anak Raja Salomo. 1 Raja-Raja 12 ayat 8 dikatakan gini, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Dan ketika dia menyendengkan telinga meminta nasihat kepada orang-orang muda yang tidak kenal Tuhan, akhirnya nasihatnya nasihat yang menghancurkan bangsa itu. Penting sekali dalam hidup ini kita mendengarkan nasihat. Tetapi lebih penting lagi, nasihat siapa yang harus kita dengar? Harus ada karakteristik, harus ada kriteria siapa yang layak memberikan nasihat kepada kita. Jangan kita menyendengkan telinga kita, jangan kita datang kepada orang yang tidak kenal Tuhan dan kita minta nasihat daripada dia. Anak-anak muda, ketika engkau falling in love, jatuh cinta, nasihat siapa yang kau dengar? Nasihat orang tuamu atau temanmu? Udahlah nggak apa-apa, cinta bersemi udahlah bantai saja dia. Kalau engkau memang serius dengan dia, bawa dia lari. Ya. Itu nasihat-nasihatnya nggak benar. Penting sekali kita selektif untuk mendengarkan nasihat dari orang tertentu yang benar-benar bisa memberikan nasihat. Dan kebahagiaan itu terletak bagaimana kita memutuskan untuk tidak mendengar nasihat orang fasik. Orang yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Orang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika engkau punya masalah, selektiflah meminta nasihat. Jangan sembarangan. Jangan dari orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan pula minta pendapat di media sosial. Orang yang berbahagia, orang yang bisa selektif menerima nasihat. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita mencatat yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau bahasa lain, tidak mengikuti tren dunia. Tidak mengikuti gaya hidup orang berdosa. Orang berdosa ini pengertiannya orang yang suka melanggar hukum, orang yang suka melakukan kejahatan dan menikmati kejahatan itu. Ikan dia ada di air yang asin, tetapi ikan tidak asin oleh air itu. Dia bisa tetap berbeda. Kita juga sebagai anak Tuhan, jangan tiru dunia, harusnya dunialah yang meniru kita. Jangan terbalik ketika ada masalah kita tiru cara-cara dunia menyelesaikannya. Oh dunia seperti ini, kalau ada masalah keluarga seperti ini solusinya. Kalau ada masalah pekerjaan seperti ini solusinya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau anak Tuhan harusnya cinta ditolak, doa makin keras, kan gitu Bapak Ibu. Ini terbalik semuanya. Karena kita ngikuti tren dunia. Apa budaya dunia hari-hari ini? Budaya instan, kompromi. Yang penting lu senang, gua senang, udahlah gak apa-apa. Kita kompromikan banyak hal dalam kehidupan ini. Itu namanya kita sedang berdiri di jalan orang berdosa. Curang untuk berhasil, menipu dalam berdagang, ini budaya-budaya, ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh dunia. Mungkin kita berpikir, kok kalau saya jualan seperti ini untungnya sedikit, dia bisa untungnya banyak dengan melakukan kecurangan. Jangan ikuti Bapak Ibu. Bukankah kita Mazmur mengatakan, Mazmur 37, terkadang kita iri dengan orang yang berbuat curang. Kadang anak Tuhan malah iri kepada orang-orang yang curang, hidupnya yang kelihatan berhasil, dan coba mengkompromikan imannya dan coba meniru gaya-gaya mereka. Tapi orang yang berbahagia ala Alkitab adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Artinya tidak mengikuti gaya dunia ini. Di dalam Roma 12 ayat 2 Alkitab mencatat, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang Kristen harus punya warna. Orang Kristen harus punya prinsip. Kita boleh berbaur, tapi jangan sampai luntur. Anak-anak muda, khususnya anak muda di ruangan ini, engkau boleh berteman dengan banyak orang, tapi jangan sampai pertemananmu membuat imanmu luntur. Alkitab ini, kalau kita ingin bahagia, kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita enggak mengikuti gaya-gaya dunia ini. Di sekolah gaya nyontek, berantem, ya. Jangan bangga engkau bisa merokok. Berapa kali saya menemukan anak remaja ini agak-agak sembunyi, dekat motor, di kamar mandi, merokok. Merokok tidak membuat kau lebih ganteng, lebih cakep, berwibawa, enggak. Jangan ikuti cara dunia ini. Yang ketiga, Alkitab mencatat seperti ini. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini lebih dalam lagi. Yang pertama tadi hanya menyenangkan telinganya, mendengarkan, terpengaruh. Yang kedua ini sudah mulai melangkah, mendekat. Yang ketiga ini masuk dalam satu komunitas pencemooh. Bahasa lain mengatakan tinggal, menetap, berkomunitas, menjadikan orang-orang pencemooh itu menjadi tempat habit dia, di mana dia ada di sana setiap hari. Ini yang membuat kita gak akan pernah bisa bahagia kalau kita duduk di dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah orang yang sama-sama mengejek sesamanya, menganggap dirinya lebih pintar, ia mampu memutarbalikkan kata dan fakta hanya untuk memuaskan keinginannya, dan dia bisa mengatai siapa saja. Bapak Ibu, ini berbicara sampai kepada pergaulan. Pergaulan di dalam Alkitab mencatat 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita rentan terhadap dipengaruhi. Kalau kita ada di pergaulan yang tidak benar, pertama kita berkata mungkin, kok seperti ini, lama-lama kita akan ngikuti semuanya. Kalau ingin kenal seseorang, lihatlah siapa temannya. Anak-anak muda, kalau engkau tahu engkau lemah, jangan bergaul dengan orang yang lemah juga. Bergaullah dengan orang yang hebat. Saya suka melihat anak muda kalau sore-sore mereka jogging ke sana karena mereka mungkin mau jadi polisi, jadi tentara. Tapi saya agak miris melihat kalau ada anak muda nongkrong di tempat yang gak jelas. Mau jadi apa ke depannya kita? Ini penting, pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita di tempat yang buruk, kita jadi buruk oleh karena keburukan itu. Saya ingin kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di lemari ada baju bersih 10, masukkanlah baju kotor cuma 1. Tapi pasti baju bersih jadi kotor. Demikian juga dengan pergaulan, hati-hati selektif dengan pergaulan. Bapak-bapak selektif dalam pergaulan kita. Jangan bergaul dengan dengan orang-orang yang hidupnya gak jelas. Yang suka mukul istrinya, yang suka mukul tetangganya, gak usah bergaul dengan orang seperti itu. Ibu-ibu juga kalau kita tahu ada orang yang suka ngatai orang lain, gosip gitu Bapak Ibu, satu kalimat firman Tuhan, 5.000-nya lagi mengumpat di dalamnya. Pergaulan, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia ini loh, yang pertama tadi menghindari, yang sekarang mendekati. Karena hidup ini hanya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghindari sesuatu, kita sedang mendekati sesuatu. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meninggalkan rumah untuk ke gereja ini, berarti Bapak Ibu semakin jalan semakin mendekat kemana? Ke rumah atau ke gereja? Ke gereja. Hidup itu seperti itu, ketika kita meninggalkan sesuatu, kita sedang menuju sesuatu. Dan biarlah yang kita tuju itu sesuatu yang benar. Ada orang menghindar dari sesuatu tapi menuju tempat yang tersesat.
Makanya ayat 2 ini sangat penting Bapak Ibu. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar menghindari. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar meninggalkan. Tapi kebahagiaan itu sampai kepada satu titik di mana kita menyukai sesuatu hal. Di dalam ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Bertobat itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tetapi datang kepada Tuhan menyukai kebenaran. Dan ayat ini mengatakan seperti ini Bapak Ibu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya suka merenungkan firman Tuhan. Mereka punya kesukaan, punya hobi, punya kesenangan. Suka merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa kesukaan kita? Ibu-ibu kalau suka ngefix, apa ngefix? Ya, secara langsung ya. Fix gitu ya Bapak Ibu ya, fix. Wah, suka ngefix dia. Suaminya yang bingung bayarnya. Bapak Ibu. Tapi di sini ibu nggak ada yang seperti itu. Ya kalaupun ada yang dibeli sudah permisi dengan suaminya. Amin. Hobi, kesenangan. Orang berani bayar harga demi kesukaannya, demi hobinya. Lihat anak-anak muda sekarang kalau main game. Bisa lupa makan, benar nggak anak-anak muda? Di sini nggak ada anak muda di sini nggak ada yang suka game ini. Amin. Amin. Nggak ada yang suka game ini. Kalau lihat game tuh, aduh nggak. Gitu kan? Ya benar ya. Dikasih, nak ayo main game, enggak mak, aku cuci piring aja mak. Wah gitu semua anak-anak di sini nih. Benar enggak ibu-ibu? Iya kan? Pertanyaannya apakah membaca firman Tuhan adalah hobi kita? Dan Alkitab ini mencatat Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menghindari. Ada begitu banyak orang menghindari masalah tapi tidak mendapat solusi. Karena dia hanya sekedar menghindari, dia tidak mendekat kepada sesuatu yang penting dalam hidupnya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ketika kesukaan kita adalah Taurat Tuhan Bapak Ibu, saya yakin Taurat itu akan memenuhi kehidupan kita. Dikatakan di sini merenungkan firman Tuhan, meditasi, ada proses belajar, proses menikmati, proses merasakan di dalamnya. Apa yang kita renungkan menentukan kebahagiaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah hari-hari ini kita merenungkan perkataan orang yang membuat kita jadi marsak? Kok seperti itu dia ngomongnya sama aku ya? Padahal aku ini hula-hulanya loh. Padahal aku ini tulangnya loh. Padahal aku ini pak tuonya loh. Padahal aku ini udahnya loh. Kok ngomongnya seperti itu? Bapak Ibu itu terekam di memorinya, siang malam ku renungkan katanya, siang dan malam hatiku semakin, wah Bapak Ibu, kita renungkan perkataan-perkataan orang yang menjatuhkan, melemahkan kita. Mungkin ada yang bilang kepada kita, otonaiho misalnya gitu Bapak Ibu, bironggalot, apa yang kita renungkan? Apakah kata-kata orang? Saya ingin katakan hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Seringkali begitu rapuhnya orang, begitu enggak bahagianya orang karena di pikirannya hanya pendapat orang direnungkannya. Kadang kita merenungkan perkataan orang yang membuat kita akhirnya sakit hati, benci, minder. Yang kedua, mungkin apa yang kita renungkan? Perbuatan orang yang menjengkelkan kepada kita. Perbuatan orang yang mungkin mengecilkan kemampuan kita, mungkin kita dibully, mungkin kita diintimidasi, mungkin kita mengalami tekanan-tekanan dan akhirnya membuat kita merenung, dendam dalam kehidupan kita, mungkin perlakuan teman sekerja kita, mungkin perlakuan teman sekantor kita, mungkin perlakuan tetangga kita, bahkan mungkin perlakuan pasangan kita kepada kita. Terus kita mulai merenungkan kesalahan kegagalan kita, kita membuat kita down, lemah, putus asa. Kok seperti inilah hidupku? Aku ini bukan suami yang baik, aku ini bukan istri yang baik. Diingat-ingat, direnungkan siang dan malam. Bapak Ibu, Alkitab mencatat yang perlu kita renungkan siang dan malam bukan masalah kita. Yang perlu kita renungkan siang dan malam bukan perkataan orang. Yang perlu kita renungkan siang dan malam bukan perbuatan orang. Tetapi apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu firman Tuhan yang harus kita renungkan? Karena ketika kita renungkan firman Tuhan itu kita sedang memindahkan dari benda mati ini yang mati ini pindah ke dalam pikiran kita dan hati kita. Makanya Bapak Ibu kenapa harus direnungkan? Saya sangat meyakini semakin banyak firman Tuhan kita renungkan, itu akan berdampak kepada kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam.
Ketika semakin banyak kita input firman Tuhan itu akan mengikis segala kekhawatiran, mengikis segala kebencian, dan akhirnya firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Dan ketika memenuhi kehidupan kita, akan memenuhi perkataan kita, akan memenuhi tindakan kita. Karena dikatakan apa yang kau pikirkan akan menjadi apa yang kau katakan. Jadi kalau ada orang kerjanya ngumpat setiap hari, itulah hidupnya. Berarti hidupnya penuh dengan sampah sehingga harus dikeluarkan. Tapi kalau dia ngomong kasih, sukacita, karena itulah hatinya. Makanya Alkitab mencatat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bermeditasi, merenungkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Dia menjadi antivirus yang mematikan virus-virus dalam pikiran kita. Virus-virus yang melemahkan, virus-virus yang menakutkan bagi kita dihancurkan oleh firman Tuhan itu. Ketika Bapak Ibu punya laptop, seringkali ketika kita buka file, kita buka internet, bisa masuk virus di sana. Sehingga butuh namanya antivirus. Firman itu adalah antivirus. Sehingga firman itu akan menghancurkan segala hal-hal yang merusak perkataan kita, merusak kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Kalau untuk kesukaan kita, kita berani bayar harga. Hari ini, mari kita jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Kalau firman Tuhan kesukaan kita, Bapak Ibu gak perlu dipaksa melakukannya. Bapak Ibu yang punya kesukaan dan hobi gak perlu dipaksa melakukannya, lakukan. Dan kenapa menjadi sesuatu yang bahagia ketika kita melakukan itu? Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ketika kesukaan kita adalah firman Tuhan, itu bahasa sederhananya sama seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika kita menghindar dari yang tadi, kita sedang mendekat kepada Tuhan. Makanya Alkitab mencatat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang menyukai, orang yang merenungkan firman Tuhan adalah seperti pohon yang dekat dengan air. Ketika dia dekat dengan air, pohon itu akan bertumbuh kuat. Pohon itu akan memiliki nutrisi yang cukup untuk membuat dia bisa jadi pohon yang hebat, pohon yang besar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Itu berbicara tentang kita dekat dengan Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita bahagia, membuat kita kuat di dalam kehidupan kita. Masalah kebahagiaan itu bukan masalah kondisi, tapi posisi. Saya ulangi, masalah kebahagiaan itu bukan masalah kondisi, lagi sehat, lagi sakit, enggak. Ada orang sehat enggak bahagia, ada orang sakit bahagia. Kadang Tuhan izinkan sakit supaya orang bisa bahagia, karena kalau dia sehat hidupnya hancur-hancuran, sehingga ketika dia sakit baru dia mengerti arti bersyukur dan arti hidup. Tetapi kebahagiaan kita bukan masalah kondisi, tapi posisi di hadapan Tuhan. Kita bersama Tuhan atau beroposisi dengan Tuhan. Saya ulangi. Kita bersama Tuhan atau kita oposisi dengan Tuhan. Tahu oposisi Bapak Ibu ya, dalam pemerintahan ini selalu ada oposisi. Oposisi itu sebenarnya orang yang suka di seberang. Enggak suka dia bersama-sama, tapi dia akan ada di luar terus. Kebahagiaan kita bukan masalah kondisi. Saya enggak tahu Bapak Ibu kondisi kita hari ini bagaimana. Mungkin pemuda remaja ada yang punya kondisi yang tidak enak. Mungkin cintamu ditolak, jangan sampai dukun bertindak. Tuhan saja yang bertindak. Mungkin hari-hari ini pekerjaanmu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin hari-hari kuliahmu, sekolahmu. Tapi saya mau katakan kebahagiaan bukan tentang kondisi, tapi posisi. Ketika posisi kita melekat dengan Tuhan, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan itu, masalah boleh datang, tapi kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh masalah, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh berkat, tapi kebahagiaan kita ditentukan oleh posisi kita di hadapan Tuhan. Membuat kita menjadi kuat secara rohani. Coba lihat, kebahagiaan itu mempengaruhi produktivitas, kebahagiaan itu mempengaruhi buah. Makanya kebahagiaan itu dia bukan hanya berdampak kepada dirinya, bagi sekitarnya. Karena kebahagiaan itu nular, kebahagiaan itu berdampak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih katakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya kehidupannya yang menambah nilai, kehidupannya yang menambah kontribusi. Di pekerjaan, di rumah tangganya, di gereja juga.
Dan yang berikutnya, dan tidak layu daunnya. Artinya hidup yang penuh semangat, gak gampang menyerah, putus asa. Coba lihat Bapak Ibu, kalau pohon ini kalau layu daunnya membuat orang tidak nyaman. Yang pertama, tidak lagi bisa jadi tempat berteduh. Yang kedua, jadi banyak sampah. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Tidak jadi batu sandungan. Yang terakhir dikatakan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekarang pertanyaannya kepada kita, maukah kita memilih bahagia ala Alkitab? Atau kita mau tetap ngotot kepada bahagia ala dunia? Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini.